Gadis itu membeli sebuah kotak yang penuh dengan manik-manik bagaikan mutiara. Dia bekerja hingga larut malam untuk menjahit semuanya menjadi satu. Keesokan paginya ketika dia muncul dengan gaunnya yang menakjubkan, membuat semua orang terkejut. Bahkan sang bos yang merupakan seorang desainer ternama tertegun melihatnya. Sang bos memutuskan untuk mengklaim gaun itu sebagai miliknya. Tetapi itulah sebenarnya rencana sang gadis untuk membalas dendam kepada sang bos yang berlaku curang selama ini. Dia telah menyembunyikan rahasia dalam gaunnya yang akan membuat sang bos menyesal. Malam itu saat peluncuran koleksi baru, sebuah sepeda motor tiba-tiba menyerbu karpet merah. Dari dalam asap seorang gadis misterius muncul dengan pakaian hitam kemasannya yang mencuri perhatian semua orang. Semua kamera tertuju padanya yang membuat kilau sang bos mulai memudar. Tiba-tiba lampu padam dan sebuah nama menyala di sebuah gedung yang bertulisan atas nama dirinya. Orang-orang merasa takjub dan gadis misterius itu pergi dengan gaya. Namanya juga menjadi semakin terkenal di dunia mode. Beberapa hari kemudian di sebuah acara besar, mobil sang bos tiba-tiba berhenti di luar. Pintunya macet dan sekali lagi gadis misterius itu muncul. Dia membentangkan gaun panjangnya di atas mobil bagaikan gaun kerajaan yang dihiasi mawar hitam dan merah. Fokus penuh media tertuju padanya. Keesokan harinya setiap surat kabar hanya membicarakan sensasi mode baru sang gadis misterius. Tetapi sang bos bukan orang yang mudah menyerah. Dia memerintahkan timnya untuk mencari tahu lebih banyak tentang gadis misterius itu. Tetapi gadis itu sangat cerdik dan bahkan polisi tidak dapat menemukan petunjuk. Sementara itu sang gadis bekerja di perusahaan tersebut dengan nama aslinya dan merencanakan langkah selanjutnya. Sang bos mulai mencurigainya dan dia bertanya mengapa gadis itu menyembunyikan bakat aslinya. Sang gadis mengatakan bahwa dia hanya melakukan semua itu di waktu luangnya. Sang bos menyeringai dan berkata bahwa semua waktumu, rancanganmu, dan bahkan jiwamu adalah semuanya milikku. Dan sepertinya dia baru saja menemukan mahakarya lainnya. Minggu berikutnya pada peragaan busana, sang bos mengenakan gaun yang sama yang dirancang gadis itu. Tetapi tiba-tiba sebuah truk sampah tiba di luar gedung. Tutupnya terbuka dan setumpuk pakaian tumpah ke jalan. Dari situ sang gadis bangkit sambil tersenyum dengan gaya baru. Dia naik ke atas truk dan ketika truk melaju, semua orang menyadari bahwa tumpukan pakaian itu sebenarnya adalah gaun sepanjang 15 meter. Gadis itu berdiri di atasnya sambil tertawa bahagia. Penjualan rumah mode itu menurun secara drastis. Karena merasa frustrasi, sang bos mengambil risiko terbesarnya pada malam mode teratas tahun itu. Dia yakin gaun emasnya akan membawa kejayaannya lagi. Tetapi sang gadis misterius mempunyai rencana berbeda. Dia memberi sinyal kepada rekan setimnya untuk menyelinap ke rumah mode dan meninggalkan beberapa petunjuk palsu. Sang bos menjadi waspada dan mengunci semua gaun dalam lemari besi. Tetapi ternyata itulah yang diinginkan sang gadis. Pada hari pertunjukan saat lemari besi dibuka, tiba-tiba ratusan serangga berterbangan keluar. Semua orang menjadi takut dan orang-orang itu berlarian dengan panik. Gaun berharga sang bos hancur yang ternyata mutiara emas itu sebenarnya adalah telur serangga yang menetas dari cangkangnya. Itulah jurus terakhir sang gadis hingga membuat sang bos mengalami kehancuran.